I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. But that dirty old thoughts on the block, wearing that thing. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonie Amanda Istiazah dengan NIM 21060018 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 11, yaitu mengenai heteroskedastisitas. Apakah yang terjadi jika error variance tidak konstan? Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Alfons Sadrianto, SEMB. Pada bab 11 ini kita akan membahas 4 subbab, yaitu yang pertama, apakah sifat alamiah dari heteroskedastisitas, yang kedua, apa saja konsekuensinya, yang ketiga, bagaimana cara mendeteksinya, dan yang keempat, apakah langkah-langkah perbaikan yang dapat ditempuh. Yang pertama yaitu sifat alamiah heteroskedastisitas. Seperti yang dikemukakan pada bab 3, salah satu asumsi penting dari CLRM adalah varians dari setiap faktor pengganggu atau UI. Kondisional terhadap variabel penjelas yang dipilih adalah suatu angka konstan tertentu yang setara dengan standar deviasi kuadrat. Hal ini adalah asumsi homoskedastisitas atau sama atau homo, persebaran atau spread, yaitu varians yang sama. Secara simbolis, persamaannya yaitu EUI kuadrat sama dengan standar deviasi kuadrat, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Ini adalah persamaan 11, 1.1. Secara diagram, pada model regresi dua variabel ini, model homoskedastisitas dapat ditunjukkan pada figur 3.4, di mana direproduksikan pada figur 11.1 untuk menyederhanakannya. Seperti yang ditunjukkan pada figur 11.1, varians kondisional atau YI yang sama dengan UI bersifat kondisional terhadap XI. Keduanya tetap sama terlepas dari nilai yang diambil oleh variabel X. Terdapat beberapa alasan mengapa varians UI dapat bervariasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti model belajar dari kesalahan. Seiring manusia belajar, perilaku kesalahan mereka akan menjadi semakin kecil dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, jumlah kesalahan menjadi semakin konsisten. Yang kedua, seiring dengan meningkatnya pendapatan, manusia memiliki lebih banyak discretionary income, dan dengan demikian terdapat jangkauan yang lebih luas bagi pilihan mereka mengenai disposisi pendapatannya. Jadi, standar deviasi kuadrat I nampak akan meningkat seiring dengan pendapatan. Yang ketiga, seiring dengan teknik pengumpulan data yang semakin baik, standar deviasi kuadrat I juga nampak semakin menurun. Yang keempat, heteroskedastisitas juga dapat ditimbul sebagai hasil dari keberadaan pencicilan. Yang kelima, sumber lain dari heteroskedastisitas muncul karena pelanggaran asumsi 9 dari CLRM, yaitu model regresi terspesifikasi yang benar. Yang keenam, sumber lain heteroskedastisitas adalah squareness,
atau kecenderungan atau kemiringan dalam distribusi satu atau lebih regressor pada model. Yang ketujuh, sumber lain heteroskedastisitas seperti yang dikemukakan oleh David Henry. Heteroskedastisitas juga dapat muncul karena transformasi data yang salah. Misalnya pada transformasi rasio atau turunan pertama dan bentuk fungsi yang salah, misalnya model linear versus log linear. (11.2) yaitu membahas tentang estimasi OLS pada keberadaan heteroskedastisitas. Apakah yang terjadi pada estimator-estimator ordinal least square atau OLS dan nilai variansinya jika kita memiliki kondisi heteroskedastisitas dengan menganggap UI kuadrat sama dengan standar deviasi kuadrat I, tetapi tetap mempertahankan semua asumsi modal klasik lainnya. Dengan beta topi 2 yang masih linier, tidak bias, dan konsisten, apakah ia efisien atau terbaik? Hal ini berarti bahwa apakah ia memiliki varians yang minimum pada kelas estimator yang tidak bias, dan apakah hal itu adalah varians minimum yang diberikan oleh persamaan 11.2.2? Jawabannya adalah tidak. Untuk kedua pertanyaan tersebut, beta topi 2 tidak lagi yang terbaik dan varians minimumnya bukanlah seperti persamaan 11.2.2. Kemudian, apakah blue tetap berlaku pada keberadaan heteroskedastisitas? Jawabannya diberikan pada subbab selanjutnya. 11.3 kita akan membahas tentang metode Generalized Least Square atau GLS, yaitu sebuah metode estimasi yang dikenal sebagai Generalized Least Square mengambil informasi semacam itu secara eksplisit dan oleh karenanya mampu memproduksi blue untuk melihat bagaimana hal tersebut tercapai. GLS adalah OLS pada variabel-variabel yang telah ditransformasikan yang memenuhi asumsi-asumsi standar kuadrat sederhana terkecil. Jadi estimator yang kemudian didapatkan oleh karena itu disebut sebagai estimator GLS dan estimator tersebut adalah yang blue. Dalam GLS kita meminimalkan jumlah kuadrat residual atau RSS yang telah diberikan bobot dengan WI sama dengan setengah standar deviasi kuadrat I berperan sebagai bobot, tetapi dalam OLS kita meminimalkan RSS yang tidak berbobot atau berbobot sama. Pada 11.4 kita membahas tentang konsekuensi dari menggunakan OLS pada keberadaan heteroskedastisitas. Yang A, estimator OLS yang memperbolehkan heteroskedastisitas. Anggap kita menggunakan beta topi 2 dan menggunakan formal varians yang diberikan pada persamaan 11.2.2 di mana memperhitungkan heteroskedastisitas secara eksplisit. Dengan menggunakan varians ini dan dengan mengasumsikan standar deviasi kuadrat I, diketahui dapatkah kita membuat interval kepercayaan dan menguji hipotesis dengan uji T dan F? Jawabannya secara umum adalah tidak, karena dapat ditunjukkan bahwa beta topi 2 bintang kecil sama dengan variabel beta topi 3 bintang, yang artinya bahwa interval kepercayaan berdasarkan hal yang terakhir secara tidak diperlukan menjadi lebih besar.
Sebagai hasilnya, uji T dan F mungkin memberikan kita hasil-hasil yang tidak akurat dikarenakan variabel beta topi 2 terlalu besar. Dengan demikian juga, hal yang terlihat secara statistik tidak signifikan, karena nilai T lebih kecil daripada yang seharusnya. Pada kenyataannya, dapat menjadi signifikan jika interval kepercayaan yang benar dibuat berdasarkan produser GLS. Yang B, estimator OLS tanpa menghiraukan heteroskedastisitas, yaitu situasi dapat bertambah serius jika kita tidak hanya menggunakan beta topi 2, tetapi juga terus menggunakan formula varians homoskedastik umum yang diberikan pada persamaan 11.2.3. Bahkan jika heteroskedastisitas ada atau dicurigai ada, perhatikan bahwa hal ini lebih mungkin merupakan kasus yang akan terjadi dengan menggunakan software regresi OLS standar dan tidak menghiraukan heteroskedastisitas. Varians beta topi 2 seperti yang diberikan pada persamaan 11.2.3 akan dihasilkan. Singkatnya, jika kita memaksakan menggunakan prosedur pengujian biasa, terlepas dari heteroskedastisitas, kesimpulan apapun yang kita capai dapat menyesatkan. Sebuah catatan teknis, walaupun kita telah menyatakan bahwa pada kasus heteroskedastisitas adalah GLS bukan OLS yang blue, terdapat beberapa contoh di mana OLS dapat berupa blue meskipun terdapat heteroskedastisitas. Akan tetapi contoh semacam itu jarang dalam prakteknya. 11.5 kita membahas tentang pendeteksian heteroskedastisitas. Ada 3 metode yang digunakan, yaitu yang pertama metode informal, yaitu sifat alamiah problem yang telah diperhatikan menunjukkan apakah heteroskedastisitas akan dihadapi. Sebagai contoh, mengikuti langkah-langkah yang telah dirintis oleh Price dan Hoettinger pada studi anggaran keluarga, di mana mereka menemukan bahwa varians residual di sekitar regresi konsumsi terhadap pendapatan. Seseorang secara umum dapat mengasumsikan bahwa pada survei yang serupa, orang itu dapat mengekspektasikan varians yang tidak sama di antara faktor gangguan. Yang B, metode grafis, yaitu jika tidak terdapat informasi sebelumnya mengenai sifat alamiah dari heteroskedastisitas pada praktiknya, seseorang dapat melakukan analisis regresi dengan asumsi bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas, dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap akurat residual untuk melihat apakah mereka mengandung pola sistematis tertentu. Yang ketiga, metode formal, yaitu walaupun menarik secara empiris, uji part memiliki beberapa masalah. Goldfeld dan Quet berargumen bahwa faktor kesalahan VI pada persamaan 11.52 mungkin tidak memenuhi asumsi-asumsi OLS dan mungkin bersifat heteroskedastik. Meskipun demikian, sebagai metode explorer yang kasar, seseorang dapat menggunakan uji part. 11.6 langkah-langkah perbaikan. Dalam langkah-langkah perbaikan ini ada 2 cara, yaitu yang pertama ketika standar deviasi I diketahui, yaitu metode WLS, yaitu metode perbaikan heteroskedastisitas yang paling langsung adalah metode WLS, di mana estimator yang dihasilkan bersifat blue.
Yang kedua, ketika standar deviasi I tidak diketahui. Oleh karena standar deviasi tidak diketahui, apakah terdapat cara untuk memperoleh estimasi varians dan konvarians dari estimator OLS yang inkonsisten? Bahkan jika terdapat heteroskedastisitas, jawabannya adalah iya. 11.7 yaitu contoh-contoh yang menyimpulkan. Mari kita kembali pada contoh kematian anak yang telah dibahas dalam beberapa kesempatan. Dari data untuk 64 negara, kita mendapatkan hasil regresi ditunjukkan oleh persamaan 8 1.4. Oleh karena data adalah data cross-section, melibatkan bermacam-macam negara dengan berbagai kasus kematian balita. Sepertinya kita akan menghadapi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui hal ini, pertama kali mari kita mempertimbangkan residual yang didapatkan dari persamaan 8 1.4. Residual ini diplotkan dalam figur 11.12 bahwa residual tidak menunjukkan pola yang berbeda, yang mungkin menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Meskipun demikian, kelihatannya hal tersebut memperdayakan. 11.8 kita membahas tentang peringatan mengenai perlakuan yang berlebihan terhadap heteroskedastisitas. Kembali ke contoh R dan D yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, kita telah melihat bahwa ketika menggunakan transformasi akar untuk mengoreksi heteroskedastisitas pada model asli, standar error koefisien kemiringan berkurang dan nilai T-nya meningkat. Apakah perubahan ini sangat signifikan sehingga kita mengkhawatirkan hal tersebut pada praktiknya? Dan kata lain, kapan kita harus membenarkan khawatir mengenai masalah heteroskedastisitas seperti yang ditetapkan oleh seorang penulis, yaitu heteroskedastisitas tidak pernah menjadi alasan untuk membuang model yang sebenarnya baik. Nah, kesimpulan yaitu yang pertama, asumsi kritik pada Classical Linear Regression Model atau CLRM adalah faktor gangguan UI memiliki varians yang sama terhadap standar deviasi kuadrat. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, terdapat heteroskedastisitas. Yang kedua, heteroskedastisitas tidak menghilangkan sifat kebiasaannya dan konsistensi karakter dari estimator ordinal least square. Yang ketiga, akan tetapi estimator tersebut tidak lagi memiliki variance minimum atau efisiensi. Oleh karenanya, mereka tidak lagi bersifat estimator terbalik, linear dan tidak bias atau blue. Yang keempat, estimator blue dapat dihasilkan melalui metode WLS ketika error variance yang heteroskedastik standar deviasi I diketahui. Yang kelima, pada keberadaan heteroskedastisitas variance dari estimator OLS tidak disediakan oleh rumus-rumus OLS yang biasa. Yang keenam, mendokumentasikan konsekuensi dari heteroskedastisitas lebih mudah dibandingkan mendeteksinya. Yang ketujuh, jika heteroskedastisitas dicurigai atau dideteksi, tidak mudah untuk memperbaiki masalah tersebut. Yang kedelapan, sebaliknya, berdasarkan residual OLS, seorang dapat membuat tebakan mendidik menggunakan pola heteroskedastisitas yang mungkin terjadi dan mentransformasikan data asli sedemikian hingga data yang telah ditransformasi sudah tidak lagi mengandung heteroskedastisitas. Baik.
Baiklah, sekian presentasi saya mengenai bab 11, yaitu mengenai heteroskedastisitas. Apabila ada kekurangan penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.